Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzan Abdurrahman dari kelas HKI 2B dengan NIM 2521037. Di sini saya akan membacakan Quran Surah Al-Baqarah ayat 26, ayat 260, dan Quran Surah Ali Imran ayat ke-7. Di sini juga saya akan membacakan terjemahannya, kemudian ulasan singkat dan juga renungannya sebagai untuk memenuhi ujian tengah semester. Pertama Al-Baqarah ayat 26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Artinya, sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat, dan dengan itu banyak pula orang yang diberinya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik. Ulasan singkatnya bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran atau memberikan perumpamaan atau memberikan contoh tentang kebenaran menggunakan contoh-contoh yang sederhana. Dalam konteks ini yaitu contohnya adalah nyamuk, perumpamaan menggunakan nyamuk. Dan respon orang-orang yang menanggapi ayat ini menunjukkan kualitas iman seseorang, apakah dia beriman kepada Allah atau justru dia tidak beriman, fasik gitu. Kemudian untuk hal yang saya renungi dari ayat ini adalah yang pertama bahwa kebenaran itu tidak diukur dari besar kecilnya, tetapi diukur dari hikmah yang ada di dalamnya. Ya, kemudian yang kedua, kita tidak boleh meremehkan kebenaran sekecil apapun yang dilakukan oleh diri kita maupun orang lain. Karena bagi saya percaya bahwa ketika kita melakukan sebuah kebaikan atau kebenaran, suatu saat nanti Allah akan balas di hari yang kita tidak tahu itu kapan. Kemudian kebenaran sesuatu itu datang dari Allah, dan ketika kebenaran itu datang dari Allah, pasti Allah akan balas dari sisinya dari jalan yang mungkin tidak disangka-sangka. Yang kedua adalah Al-Baqarah ayat 260. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. Artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Allah berfirman, belum percayakah engkau? Dia Ibrahim menjawab, aku percaya tetapi agar hatiku tenang dan mantap. Ya Allah berfirman, kalau begitu ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah olehmu kemudian letakkan di atas masing-masing bukit satu bagian.
Kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Ulasan ilmiah dari ayat ini adalah yang pertama, bahwa mengkisahkan antara dialog Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Allah Subhanahu wa taala tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang dapat me, menghidupkan makhluk yang mati. Nah, di sini ada perjalanan-perjalanan empiris atau pembuktian-pembuktian melalui pembuktian empiris Nabi Ibrahim alaihissalam untuk membuktikan apakah benar kekuasaan Allah itu dapat membuktikan sesuatu yang makhluk yang mati kok bisa hidup kembali. Nah, di sini terjadi pembuktian yaitu melalui 4 ekor burung yang dicincang ya, kemudian dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala burung itu datang menghampiri Nabi Ibrahim. Nah, kemudian untuk renungannya yang pertama, ketika kita merasa ragu akan sesuatu, tidak yakin atau masih abu-abu, ya kita dituntut atau diharuskan untuk mencari kebenarannya sehingga kita dapat memperoleh kemantapan batin, ya. Kita dapat memperoleh sebuah ketenangan yang mantap akan sesuatu karena jika dirasa janggal apakah ini benar atau tidak, maka kita harus mencari bukti-bukti atau fakta-fakta yang valid. Nah, kemudian yang kedua, bahwa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu kekuasaan yang paling tinggi di atas segala-galanya. Dan hal ini dibuktikan dengan menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Persoalan menghidupkan dan mematikan itu hanya Allah yang bisa, yang lain nggak bisa. Terutama kalau ditarik dalam konteks ini tadi, makhluk hidup yang telah mati kok bisa dihidupkan kembali, dan itu hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, zat yang berbeda dengan yang lain dan yang luar biasa. Yang ketiga, Ali Imran ayat 7. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamat ayatum muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Artinya, dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok kitab Al-Quran dan yang lain mutasyabihat. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari takwil-takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang berilmu mendalam berkata, kami beriman kepada Al-Quran, semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Ulasan ilmiah dari ayat ini adalah bahwa menerangkan metodologi dalam mempelajari tafsir ayat Al-Quran atau mempelajari ilmu Al-Quran. Di sini dijelaskan ada 2 ayat. Yang pertama adalah ayat muhkamat yang sudah jelas disampaikan, sudah lugas. Kemudian yang kedua adalah ayat mutasyabihat. Yang ayat-ayat ini, makna-makna ini hanya Allah yang tahu. Bahkan orang-orang yang membidangi ilmu ini pun memiliki keterbatasan karena ini masih samar. Nah, kemudian untuk untuk renungannya, yang pertama, bahwa kita dalam konteks akademis, kita dalam proses belajar apapun itu, kita harus melalui metodologi yang bagus, metodologi yang jelas, seperti halnya ayat-ayat muhkamat yang jelas. Maka ketika kita menjadi mahasiswa, pelajar, maka harus menggunakan proses-proses belajar atau metodologi pembelajaran yang jelas.
Kemudian yang kedua, kita harus menyadari bahwa kita memiliki keterbatasan akal yang tidak bisa menjangkau sesuatu yang Allah lebih ketahui. Karena ilmu Allah itu sangat amat luas dan ada beberapa ilmu yang tidak bisa dijangkau oleh akal manusia karena akal manusia itu terbatas. Ya, jadi kita harus menyadari bahwa akal kita itu terbatas pada suatu titik tertentu, tapi tetap harus difungsikan untuk berpikir ya secara mendalam sehingga kita dapat merenungi apa namanya penciptaan-penciptaan Allah yang luar biasa. Kemudian ketiga, ketika kita dihadapkan dua pilihan antara yang jelas dengan yang tidak jelas, katakanlah yang jelas itu adalah ayat-ayat muhkamat, yang tidak jelas adalah ayat-ayat mutasyabihat. Maka kita harus mengikuti yang jelas saja, ya. Yang kita memilih yang jelas karena dengan yang jelas itu dapat dipahami dengan baik. Kemudian yang jelas itu mendekati kebenaran dibandingkan dengan yang tidak jelas itu. Jadi ketika dalam pilihan hidup ketika sudah ada yang jelas, ya, dan tidak jelas ngapain milih yang enggak jelas? Maksudnya pilihlah keputusan, pilihlah yang jelas. Kemudian bagi orang awam, fokuslah kepada yang pokok-pokok saja. Masalah yang furu'iyah atau masalah-masalah yang ikhtilaf, serahkan kepada ahlinya. Itu adalah renungan. Ya, terima kasih ya atas perhatiannya. Saya Fauzan sekali lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.